Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin habibina wa syafiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa, jumpa kembali di channel TV di Economic Future Institute pada hari Sabtu 22 Juni 2024 bersama saya Duha Gufron. Sekitar 30 menit ke depan, kami akan menemani Anda mengulas buletin kafah edisi terbaru Bahaya Ulama di Pintu Penguasa bersama narasumber yang kompeten dan tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah kabar TV. Pemirsa TV yang budiman, Presiden Joko Widodo memberikan izin bagi ormas keagamaan untuk mengelola lahan tambang di Indonesia. Keputusan itu tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Aturan baru itu menyertakan pasal 83A yang memberikan kesempatan organisasi keagamaan untuk memiliki wilayah izin usaha pertambangan khusus sesuai pasal 83A ayat 2 PP 25 per 2024. WIUPK merupakan wilayah bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara. Apakah pemberian konsensi pertambangan menimbulkan fitnah untuk ulama? Izin mengelola tambang bagi ormas bertentangan dengan ketentuan syariah? Bagaimana pengelolaan tambang menurut syariah? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan ulama muda Yogyakarta, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, Ustadz Iful Fitrah Muslan atau Abu Fakih Abdullah. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Ustadz Abu Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ifa halukum, Ustadz. Alhamdulillah, ana bil khair. Baik Ustaz, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, bagaimana pandangan Ustadz terkait dengan aturan yang membuka peluang bagi ormas untuk memiliki wilayah izin usaha pertambangan, wilayah izin usaha pertambangan khusus yang tertuang dalam pasal 83A PP nomor 25 tahun 2024 bertentangan dengan ketentuan syariah, bahkan makin menegaskan kesemrawutan tata kelola sistem kapitalisme dan arogansi penguasa di negeri ini. Silahkan, Ustaz. Ya, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah, saya ingin menjawab dalam perspektif syariahnya seperti apa. Bagaimana hukum ormas memiliki tambang atau menguasai tambang. Nah, secara hukum syariah jelas itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan di dalam syariah. Kenapa? Karena di dalam ketentuan syariah harus memperhatikan jenis kepemilikan. Di dalam Islam, kepemilikan itu ada tiga. Ada milkiyah fardiyah, kepemilikan individu, artinya harta itu boleh dimiliki dan dikuasai oleh individu. Yang kedua ada milkiyah ammah, kepemilikan umum. Nah, pada jenis harta kepemilikan umum ini tidak boleh dikuasai oleh individu atau sekelompok orang, termasuk ormas.
maupun perusahaan swasta. Kenapa? Karena hal tersebut akan menghalangi manusia lainnya untuk memanfaatkan jenis harta tersebut. Itu kita sebut dengan milkiyah ammah. Dan yang ketiga ada milkiyah ad-daulah, kepemilikan negara. Nah, berbicara tentang tambang, maka kita harus menempatkan dulu dia masuk dalam jenis kepemilikan apa. Karena kebolehan mengelola ataupun menguasai itu harus dikembalikan kepada jenis kepemilikannya. Nah, tambang ini dia masuk ke dalam kategori jenis kepemilikan umum. Itu artinya tidak bisa dimiliki, tidak bisa dikuasai oleh individu atau sekelompok orang, termasuk ormas, karena ormas itu adalah sekelompok orang, ya, tidak bisa. Nah, bukti bahwa di dalam Islam ada jenis kepemilikan ini, misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An-nasu syuraka fi thalathatin." Manusia itu berserikat atau memiliki bersama dalam tiga hal. Yang pertama, fil kalai, dalam hal ladang, kemudian fil mai, dalam hal air, dan finnari, dalam hal api. Nah, mungkin orang bertanya-tanya loh, apakah hanya sebatas jenis itu saja? Tentu tidak. Karena kata fisalasatin itu bukan hasrul jinsi, bukan membatasi jenisnya, melainkan bayanul jinsi, hanya menjelaskan jenis kepemilikan yang dimaksud atau jenis harta yang harus dimiliki bersama. Nah, hal itu bisa kita baca di dalam hadis yang lain yang menegaskan ilatnya. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Abyad bin Hammal ketika beliau meminta bongkahan garam kepada Nabi SAW, Nabi memberikannya, ya, tambang garam itu. Kemudian ada seorang laki-laki yang memberitahu Nabi SAW, apa kata dia? Innama qata'ta lahu alma al-idda. Sesungguhnya engkau wahai Rasul telah memberikannya sesuatu seperti air yang mengalir. Artinya jumlahnya banyak, jumlahnya tidak terbatas. Nah, kalau kita kaitkan dengan hadis ini, maka sangat jelas sekali memberikan penjelasan bahwa suatu jenis harta ataupun jenis barang jika jumlahnya itu tidak terbatas atau sangat banyak, maka menghalangi individu untuk menguasainya. Dan dia masuk dalam kategori milkiyah ammah, kepemilikan umum. Nah, tambang itu masuk dalam jenis harta itu. Karena tambang itu memiliki kuantitas seperti alma al-iddah, air yang mengalir atau Alir. kuantitasnya banyak. Ya, sangat banyak. Sehingga tidak bisa dikuasai oleh sekelompok orang, itu masuk kategori jenis kepemilikan umum. Karena itu, peraturan pemerintah yang mengizinkan ormas untuk memiliki atau mengelola tambang jelas itu bertentuan dengan ketentuan syariah seperti itu. Itu dari perspektif syariahnya seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya, artinya Ustaz, eh, konsensi konsensi ya apa pemberian konsensi pertambangan ini memang konsensi pertambangan yang diberikan kepada ormas ini bertentangan dengan syariat. Lalu apakah kemudian bisa dikhawatirkan menjadi alat untuk mengambil hati ormas Islam dan tokoh-tokohnya, Ustaz? Yo, jelas, jelas. Itu sangat jelas sekali. Kenapa? Karena ormas itu kan organisasi kemasyarakatan. Harusnya ormas itu menjadi sarana di mana ia menyuarakan aspirasi masyarakat. Dan juga seharusnya ormas menjadi alat untuk melakukan kritik terhadap kekuasaan, kritik terhadap pemerintahan. Jika pemerintahan itu keliru dalam menjalankan kekuasaannya. Nah, ketika pemberian izin ini, konsensi ini diberikan kepada ormas dan tokoh-tokohnya, itu berpotensi melemahkan atau mematikan daya kritis. Mematikan daya kritis ormas ataupun tokoh-tokoh umat yang seharusnya mereka bersuara untuk kepentingan rakyat,
Nah, ketika mereka telah diberikan konsensi itu, diberikan izin untuk mengelola tambang, maka ini akan lemahkan atau akan mematikan daya kritis mereka. Ya, siapa yang akan mengkritik pihak yang telah memberikan jatah kepadanya, kan begitu. Secara psikologinya seperti itu. Ya. Nah, jadi barangkali ya kebijakan pemerintah ini itu bisa patut diduga itu sebagai upaya untuk mempertahankan status quo-nya. Untuk apa? Untuk mematikan pihak-pihak yang berpotensi mengkritiknya. Nah, begitu. Makanya, nah itu salah satu strategi yang mungkin saja patut diduga dilakukan pemerintah untuk mempertahankan status quo. Dengan kenapa? Karena dengan begitu maka ormas-ormas ya yang kita harapkan mereka bisa menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi umat itu kemudian terhenti atau dilemahkan karena kebijakan pemerintah ini. Seperti itu. Lalu Ustaz, apakah ulama wajib berhati-hati dalam berinteraksi dengan penguasa ini? Bahkan eh, sekedar Jelas sekali, sekedar betul, mendekati penguasa saja bisa mendatangkan fitnah begitu. betul. Gimana, Ustaz? Kalau mendekati penguasa untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, nah itulah perannya. Bahkan ketika dia mendekati penguasa untuk menyatakan kalimat yang benar, ya, mengajaknya kepada yang ma'ruf dan mencegahnya dari yang mungkar, maka itulah perbuatan yang harus dilakukan. Tetapi kalau mendekati penguasa litolabid dunia untuk mencari dunia, nah maka inilah yang tidak diperbolehkan. Nah, di dalam sebuah hadis, misalnya Nabi SAW bersabda, "Man ata abwa sultan uftutina." Barang siapa yang mendatangi pintu-pintu penguasa, maka dia akan terfitnah. Tentu mendatangi pintu penguasa ini ya li ajli dunia tentu saja dalam rangka untuk mendapatkan bagian dunia. Nah, jika ulama melakukan langkah ini, maka kata Nabi uftutina, dia akan terfitnah. Nah, apa yang dimaksud dengan terfitnah di sini? Artinya dia akan terfitnah agamanya. Sehingga tuntutan syar'i yang seharusnya dilakukannya ya itu tidak akan dilakukan. Kenapa? Karena dia telah terfitnah dengan dekat terhadap penguasa. Tentu saja dekat dengan penguasa di ajlid dunia ya untuk memperoleh dunia. Kalau dia datang ke pintu penguasa dalam rangka untuk amar ma'ruf nahi mungkar, maka tentu saja itu yang harus dilakukannya. Tetapi kalau kita lihat ya pembahasan kita hari ini kan bukan dalam rangka itu. Itu dalam rangka untuk apa? Mendapat proposal, diberikan izin untuk mengelola tambang. Itu kan liajlid dunia. Itu liajlid dunia, bukan liajlid dakwah. Nah, jika dia mendekati penguasa liajlid dunia, maka inilah yang Nabi katakan, uftutina, dia akan terkena fitnah itu. Seperti itu. Allah alim bisawab. Ya, betul. Terima kasih sekali, Ustaz Abu Fakih. Untuk kondisi sistem seperti sekarang ini, Ustaz, di mana kapitalisme ya, ekonomi yang betul-betul sistem ekonomi yang betul-betul rusak ini, ya, seperti Ustaz Abu Fakih tadi sampaikan, para ulama yang harusnya hadir amar ma'ruf nahi mungkar, mengoreksi penguasa dan menyerukan Islam sebagai satu-satunya solusi terbaik ini, tapi terbalik malah malah diajili dunia dan diajili amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, terkait dengan kebijakan pertambangan, Ustadz Abdul Fakih, apa saja persoalan yang mestinya disampaikan oleh para ulama kepada para penguasa itu? Ya, harusnya yang harus dilakukan oleh para ulama tentu saja yang pertama ya, pertama adalah mengoreksi kebijakan rezim ini, mengoreksi kebijakan pemerintah bahwa kebijakan itu menguntungkan pihak tertentu atau yang kita sebut dengan oligarki. Dan pada saat yang sama ya kebijakan pemberian izin pertambangan itu tentu saja akan berdampak luas terhadap masyarakat, misalnya soal
kerusakan lingkungan, ya, dan lain sebagainya. Jadi yang pertama harus dilakukan oleh ulama adalah menyampaikan kritik terhadap kebijakan ini, bahwa kebijakan ini itu hanya menguntungkan pihak tertentu yang kita sebut dengan oligarki. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ulama harus benar-benar menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah ini itu bertentangan dengan syariah, ya, sebagaimana yang kita sudah jelaskan tadi. Kemudian yang ketiga adalah ya menjelaskan bahwa semua problem yang terjadi pada umat itu akibat karena tidak diterapkannya sistem syariah gitu. Jadi memang ulama harus berada pada posisi amar ma'ruf nahi mungkar. Dia harus mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Karena kebijakan ini kan dilihat dari sisi syariah, itu bertentangan dengan syariah. Nah, segala sesuatu yang menyelisih syariah itu kita sebut dengan mungkar. Nah, pihak dari kaum muslimin yang paling hak, yang paling layak untuk melakukan peran amar ma'ruf nahi mungkar yaitu para ulama, para ulama. Kenapa? Karena para ulama ini ya disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al ulama'u warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Mereka mewarisi apa? Mewarisi para nabi tablighur risalah, dalam hal menyampaikan risalah, dalam hal mengajarkan ilmu kepada umat. Nah, itu harus dilakukan oleh para ulama gitu. Dan eh, dia tidak boleh menyembunyikan kebenaran yang dia tahu. Takutnya ketika dia terfitnah dengan dunia tadi, membuat ulama itu tidak menyampaikan apa yang seharusnya, apa yang hak. Dan ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wala talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun." Janganlah kalian mencampur yang hak dan yang batil dan menyembunyikan kebenaran wa antum ta'lamun sementara kalian ketahui. Nah, ayat ini kan lebih cocok untuk ulama karena di situ ada frasa wa antum ta'lamun, sementara kalian tahu, sementara kalian berilmu tentang itu, mengetahuinya. Nah, jadi tentu saja ulama yang mengkaji ilmu syariah tahu bahwa kebijakan ini bertentangan dengan syariah. Maka yang harus dilakukannya itu adalah menyampaikan yang hak itu hak gitu. Jadi seperti itu yang harus dilakukan oleh ulama. Yang pertama tadi adalah mengkritik kebijakan itu dari sisi itu hanya menguntungkan pihak tertentu. Yang kedua adalah menyampaikan bahwa kebijakan itu bertentangan dengan syariah. Dan yang ketiga menjelaskan bahwa berbagai problem yang terjadi di tengah-tengah umat itu akibat tidak diterapkannya syariah sebagai sistem terbaik bagi umat manusia. Baik, syukron Ustadz Abu Fakih. Yang terakhir Ustadz, dalam konsep Islam, negara kan sebagai pelayan rakyat, harusnya negara mengelola tambang untuk kemaslahatan rakyat dan negara tidak punya wewenang memberikan konsesi itu kepada individu, perusahaan maupun ormas. Bagaimana tanggapan Ustaz Abu Bakar? Iya benar. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa tambang itu atau jenis harta yang sejenis dengan itu masuk kategori milkiyah ammah, kepemilikan bersama. Karena itu tidak bisa dikuasai oleh individu tertentu atau sekelompok orang tertentu sehingga menghalangi masyarakat lain untuk bisa mengelola hal tersebut. Hanya dalam teknis pelaksanaannya, nah negaralah yang kemudian mengelola. Ya, jadi memang pada dasarnya masyarakat bisa saja memiliki bersama, bisa saja mengelola bersama. Tetapi dalam konteks saat ini, jika masyarakat kemudian mengelolanya sendiri, itu berpotensi menimbulkan at-tanazu'. At-tanazu' itu artinya perselisihan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain dan tentu akan menimbulkan mudarat. Nah, karena itu disinilah pemerintah terjun langsung. Dialah pihak yang secara teknisnya mengelola kekayaan tersebut yang hasilnya dikembalikan kepada rakyat. Kenapa? Karena rakyatlah yang memiliki harta tersebut.
Jadi negara itu bukan menguasai, tapi negara itu hanya mengelola. Hasilnya dikembalikan kepada rakyat, kepada umat, karena umatlah pemilik asalnya. Jadi negara di sini hanya mengelola, bukan memiliki. Kenapa dia harus mengelola? Untuk apa? Untuk menghindari potensi tanazuk yang terjadi di antara masyarakat ketika masyarakat diberikan pintu untuk mengelolanya sendiri, akan terjadi pertikaian, akan terjadi perebutan dan sebagainya, maka negara yang kemudian terjun untuk mengelola hal tersebut. Tentu saja ini dilakukan negara dalam rangka untuk menciptakan kemaslahatan bagi umatnya. Karena dengan negara yang mengelola, ya, maka itu akan lebih bermaslahat bagi umat Islam khususnya. Di dalam kaidah disebutkan tasarruful imam manutun bi maslahatir ra'iyah. Jadi kebijakan pemerintah itu selalu digantungkan pada kemaslahatan. Baik, eh, pemirsa channel TV yang budiman, Assalamualaikum, Ustadz Abu Bakir. Waalaikumsalam. Sepertinya Ya. sinyalnya, ya, ya, silakan dilanjutkan, Ustadz. Tadi putus sampai di mana ya, Ustaz? Ya, jadi memang pengelolaan tambang ini menjadi tanggung jawab negara sebagai bentuk menghilangkan tanazuk jika tambang itu dikelola oleh individu-individu, karena nanti akan muncul persaingan dan lain sebagainya, sehingga kemudian al-imam tadi ada kaidah yang disampaikan menghilangkan. Betul. Monggo silakan. Halo, gimana? Ya, Ya, jadi tadi seperti yang saya jelaskan bahwa tambang itu kan kepemilikan umum. Pada dasarnya ya dikelola bersama oleh masyarakat. Tetapi dalam praktik, karena itu negara harus turun untuk mengelolanya, ya, mengelolanya untuk menutup potensi tanazu di antara masyarakat. Nah, karena kepemilikan tambang itu adalah milik rakyat, maka negara mengelolanya yang hasilnya sepenuhnya diberikan kepada pemiliknya, yaitu rakyat, seperti itu. Dan tindakan negara ini mengelola tambang mengelola tambang ini itu senantiasa dikaitkan dengan kemaslahatan rakyatnya, ya, kemaslahatan rakyatnya sebagaimana kaidah yang tadi saya bacakan, tasarruful imam manutun bi maslahatir ra'iyah. Jadi kebijakan imam atau penguasa itu harus digantungkan, dikaitkan dengan kemaslahatan rakyatnya, seperti itu. ya. Terima kasih Jazakumullah Hasanal Jaza Ustadz Abu Bakir atas kesempatan yang diberikan, memberikan pemahaman kepada kita semuanya, pada para pemirsa channel TV yang budiman. Eh, Semoga Allah membalas dengan balasan yang lebih baik, yang lebih barokah. Pemirsa channel TV yang budiman, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di channel yang sama, program-program berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan klik tombol lonceng yang ada di bawahnya. Akhirnya, saya bersama kru yang bertugas di studio undur diri. Terima kasih. Jazakumullahu ahsanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.